Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, di sini hari ini ada kiriman modul BWM mesin las lakoni lagi. Ini dikirimkan komplit sama PCB kontrol arus ya, yang nempel di bodi depan untuk kontrol level arusnya. Lakoni seperti ini ya. Ini pakai simetris. Ini kondisinya seperti ini, saya terima. Ini saya tambahkan solasi di trafonya karena mungkin pas pengiriman kena benturan atau kena banting ini paketnya, jadi feritnya agak retak sedikit di sini bagian atas ya. Saya tambahkan solasi biar nggak lepas, jadi mungkin pas pengirimannya dibanting-banting paketnya ya. Oke, kondisi seperti ini teman. Ini elko sudah diganti ya, elko sekunder 24 volt atau 27 voltnya sudah diganti versi besar. Ini 2200 mikrofarad 50 volt, yang awalnya itu setelan pabrik atau dari pabrik itu 1000 mikrofarad ya. Bagian belakang sudah pernah diutak-utak, sudah pernah dicoba diperbaiki mungkin ya. Di bagian IRF-nya di sini ya sudah pernah diganti mungkin. Untuk MOSFET drivernya IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Ini ada bekas solderan di IRF, tapi di bagian IC belum ada solderan apa-apa. Saya nggak tahu kerusakan dari BWM ini apa, karena beliau tidak menginformasikan kerusakannya, langsung dikirim gitu aja, langsung tanya alamat, langsung dikirim ke bengkel saya, nggak nanya-nanya, nggak konfirmasi kerusakannya apa ya. Oke, kita cek dulu. Mungkin seperti biasanya untuk BWM lakon itu kerusakannya BWM tidak normal atau BWM tidak bekerja, api kecil atau api tidak ada, tidak keluar api, BWM nggak muncul dan lain sebagainya. Itu pokoknya itu ya, pokoknya rata-rata itu di bagian driver BWM ataupun di IC BWM nya sering bermasalah, yang tidak bisa mengeluarkan PWM, pulse BWM nya teman. Ini untuk modul kontrol arus kita lepas dulu aja teman, kita lepas dulu, kita fokus ke BWM nya dulu. Nah, ini saya akan pasang dulu untuk input tegangan primernya teman ya. Ini positif dan groundnya untuk 320 volt. Nyalakan modul BWM ini. Kita cek dulu untuk 12 voltnya di outputnya 7812 kaki nomor 3, dan yang utama adalah suplai utama 27 volt atau 28 volt. Mesin las lakoni tegangan utamanya 27 volt atau biasanya sekitar 25 sampai 29 gitu ya. Mentok di 29, kalau lebih dari 29 berarti itu rusak power supply-nya. Simetrisnya negatif 27 volt dan distabilkan atau di step down menggunakan IC 7912 untuk negatif 12 volt yang digunakan untuk supply IC kontrol arus di sini, IC feedback ya. Sebenarnya potensinya dipakai sendiri, nggak pakai kontrol arus, tapi biar lebih maksimal lakoni menambahkan ini ya, op-amp lagi di bagian output DC nya di stang las itu diumpankan ke sini ya. Ini umpan dari atau feedback dari outputnya stang las, positif dan negatifnya diumpankan ke optocoupler dan diolah op-amp ini teman. Oke, kita nyalakan dulu ini BWM-nya, kita cek ya apakah BWM masih keluar, masih muncul atau enggak BWM-nya. Saya juga belum tahu karena beliau juga tidak menginformasikan kerusakannya apa gitu teman. Oke, lanjut. Oke, kita mulai pengukuran teman. Jangan lupa ya di jumper dulu ini untuk pin termostatnya atau jalur termistor. Kalau nggak di jumper dia OC nya aktif ya. Udah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dia sebagai bypass ketika tidak dibawakan, ketika tidak dipasangkan sensor suhu atau termistor untuk sensor panasnya. Jadi wajib di jumper biar dia bypass ke jalur MCR-nya atau jalur SCR MCR 106. Nyalakan dulu teman. Bismillah. Oke, masih OC ternyata ya. Di jumper masih OC. Lihat itu OC nyala ya. Nah, itu lampu warna merah overcurrent protection-nya aktif. Harusnya ketika di jumper nggak seperti itu ya, harusnya udah nggak nyala, itu masih nyala. Kita coba cek dulu lah di sini untuk suplai utamanya ya.
24 volt 27 volt maksudnya, 27 aman stabil. Negatifnya ini min 27 normal, ini yang negatif 12 volt aman. Ini yang positif 12 volt untuk suplai IC PWM 12 volt ada. Kaki nomor 15 K3525 12 volt ada. Kaki nomor 8 pastinya nggak ada ya. Oke, kaki nomor 8 KA3525 sebagai pin SS atau soft start, dia untuk standby maupun on off nya. Untuk on off PWM, jadi ketika OC nyala, OC aktif, overcurrent protection aktif, di kaki nomor 8 ini tidak ada tegangan sama sekali, atau mungkin 0,5an lah. Ini enggak ada karena dia OC nya aktif ya. Kita cek di pin nomor 2 dan 16 ada 5 volt, nomor 2 juga ada 5 volt. Cek di sini ada dioda 4148 di kaki katodanya 4 volt, di kaki anoda harusnya 10 voltan, cuma 5 volt terbaca ya. Kaki anodanya harusnya di sini 9 sampai 10 volt. Ini cuma 4 volt, ini cuma 5 volt. Di termistornya sini ya, jalur termistornya sini cuma ada 4 volt, harusnya di sini 24 voltan ya harusnya ya. Di sini 24 volt harusnya. Ini ada Zener 8V2. Kita cek 8V2 nya berapa volt. 8V2 bentar. Yang ini 15 volt ya, C15. Kaki anodanya ada 5,2, kaki katodanya ada 20 volt. Ini yang 8V2 nggak ada sama sekali. Oke ya, coba ini ada transistor banyak di sini ya. Ini transistor Y1 semua, NPN atau S8050. Dia untuk on off atau switch ketika OC aktif. Kita cek di basisnya ada tegangan, berarti dia OC aktif ya. Oke. Coba saya akan lepas TR ini, apakah bisa ada tegangan lagi di pin soft startnya. Karena ketika ini si TR ini mendapatkan tegangan positif, entah itu 0,2 ataupun di atasnya, itu dia otomatis jalur emitter dan kolektornya terhubung atau membypass jalur ground dengan jalur soft start yang harusnya dia dapat positif 4,8 volt, dia malah hubung ke ground karena gerbang kolektor emitornya ketutup ya. Kita coba dulu lepas ini ya, dioda yang di sini 4148, kita coba ganti apakah diodanya ini bermasalah atau enggak. Untuk kemungkinan juga dari MCR yang sendiri yang rusak teman, tapi jarang rusak sih MCR nya. Kita coba gini aja dulu. Untuk 4148 ini kita coba lepas dulu. Oke, kita coba lepas. Coba nyalakan lagi. Nah, OC udah nggak nyala kan di situ. Bener kan? Di situ OC sudah tidak nyala. Coba kita cek lagi pin nomor 8 atau pin soft start-nya. Belum ada tegangan ya, teman. Masih 0,7 dan di pin basisnya Y1 tadi udah 0. Ini ada 10 volt ya. Nah, ini di anodanya tadi. Berarti diodanya ini kemungkinan rusak ya. Sudah ada tegangan 10 volt. Di kaki katodanya nggak ada tegangan ya, karena dilepas 10 volt. Dan ini di kaki soft start kaki termistor termostatnya nggak ada tegangan ya. Panas banget lur. Oke, ini kayaknya ini rusak teman ya. Untuk apa? Tadi OC nya aktif mungkin karena ini teman ya. Drivernya rusak teman ya. Jadi bentar tadi kemutuk nih tadi.
mengeluarkan asap. Kemungkinan rusak ini sih. Kita coba lepas dulu aja lah. Nanti OC nya tuh tadi saya nonaktifkan malah mousepad-nya kemutuk. Keluar asap lur. Sabar. Aduh. Sabar. Kita cek satu persatu. Maksudnya kita lepas semua dulu. Oke, semua mousepad kita lepas dulu lur. Ya nanti enak pengecekannya karena seringkali mousepad itu menyebabkan OC ya teman ya, atau protek di PWM nya dikarenakan dia short mungkin antara jalur gate dengan jalur drainnya ataupun sebaliknya antara source dan drainnya konslet. Kita kembalikan lagi dioda yang kita lepas tadi. Oke, kita kembalikan diodanya tadi. Sorry bro, saya lepas karena biasanya kerusakan di dioda, tapi ternyata kerusakan di MOSFET-nya. Nah, coba nyalakan lagi. Woi, nyalakan lagi ya lur. Kita nyalakan lagi. Bismillah. Oke, OC masih aktif lur, berarti ya belum. Di sini 0,5. Masih ada masalah ini. Di sini cuma 5 volt. Tadi kok sampai kemutuk. Bentar. Kita lepas lagi untuk dioda 4148-nya. Kita cek kembali ya. Oke, sudah terlepas. Kita nyalakan lagi. OC udah nggak nyala. Kita cek kaki gate-nya ada 5,6. Wah, normal lur. Berarti bener ya, diodanya juga rusak ini. Bener, diodanya 4148 ternyata juga bermasalah, kayaknya short ini. Kita cek di kakinya termostat ini. Sini nggak ada. Oke. Di katodanya di anodanya 4148 tadi ada 10 volt. Di pin softar ada 4,7 volt mendekati 4,8. Nomor untuk output A dan output B nya PWM ada dari kaki nomor 11 dan 14. Output kaki nomor 11 sebagai output A, 11 ini 5,3 ada stabil. Nomor 14 sebagai output B juga ada 5,3, berarti aman ya. Berarti benar tadi juga kerusakan di dioda 4148, dioda silikonnya juga rusak. Ini kaki gate-nya MOSFET IRF yang N channel 5,6 volt terhadap ground. Ini yang P channel nomor 2 dari bawah 20 volt terhadap ground. Nomor 3 N channel lagi 5,6 terhadap ground. Yang paling atas atau nomor 1 P channel 20,2 volt terhadap ground. Ini 20,2, yang ini juga 20 volt. Ini 5,6, ini juga 5,6. Berarti stabil, aman, nggak ada masalah. Berarti bener kerusakan ada di dioda 4148 di jalur sensor suhu atau sensor termistor, sensor panas ya temen ya, lebih tepatnya. Dan juga ini tersangkanya MOSFET drivernya IRF Z24N maupun yang IRF 9Z24N ini bocor. Tadi sempat keluar asap ya, tapi di kamera mungkin nggak kelihatan. Oke, saya akan lakukan penggantian dulu, tapi sebelum melakukan penggantian si MOSFET ini nanti kita wajib ganti ya untuk PWM nya KA3525. Nanti saya akan ganti baru, wajib saya ganti baru untuk IC KA3525, ditambahkan konektor gitu teman. Nanti sekaligus ngecek ini ya, sendernya yang 15 volt. Di sini ada sender 15 volt. Ini apakah normal atau enggak? Harusnya sih normal karena tadi tegangan di kaki gate-nya yang P channel sudah 20 volt. Kalau sender ini rusak, 15 volt ini rusak, maka tegangan di gate-nya yang MOSFET-nya IRF 9Z24 atau yang P channel yang nomor 1 dan nomor 3 itu ketika dicek di kaki gate-nya itu tegangannya ngedrop. Atau tegangannya nggak 20 volt tapi lebih dari itu sampai 27, atau tegangan suplai utamanya bocor ke kaki gate-nya yang IRF 9Z24 dan gitu teman. Jadi ketika tadi sudah dicek tegangan 20 volt
sampai 21-an ya biasanya. Itu berarti sender 15 voltnya di jalur gate-nya, output dari transistor driver totem pole ini berarti masih aman. Yang bermasalah cuma IRF-nya tadi dan dioda silikon 4148-nya. Oke, lanjut lur. Oke lur, di sini sudah selesai penggantian spare part-nya ya. Tadi IC PWM sudah saya ganti ini K3525, ini saya pakai SG3525 yang ori ya. Dengan tambahan konektornya di sini, kenapa Mas kok ditambahkan konektor? Alasannya kenapa? Ini tujuannya untuk menjaga kondisi IC-nya agar tetap dingin ya. Jadi menghindari kontak panas langsung dengan solder, menghindari kontak langsung dengan panasnya solder, sehingga IC-nya itu tetap terjaga ya suhunya, enggak kena panas terus-terusan. Karena kenapa? Kalau IC itu terlalu lama kena panas dari solder ataupun kena panas berlebihan, itu menyebabkan IC-nya itu tidak maksimal nanti hasilnya dan cepat rusak. Biasanya itu seperti itu kondisi IC yang sudah kena panas terlalu lama dan berlebihan, IC-nya tidak awet. Makanya untuk menghindari hal itu, saya tambahkan konektor seperti ini juga. Untuk op-amp-nya CR340 sudah saya ganti juga dengan konektor. Ini untuk IRF-nya, MOSFET drivernya IRF Z24N saya ganti pakai IRF 540 bisa. Dan untuk yang P channel IRF 9Z24N saya ganti pakai IRF 9540. Ini sering saya gunakan dan hasilnya lumayan ya. Spesifikasinya lebih tinggi daripada IRF Z24N maupun IRF 9Z24N sebagai MOSFET driver N dan P channel. Ini PCB sudah kondisi saya bersihkan pakai thinner, sudah kinclong mening ya, kayak wanyir ya. Di sini saya juga melakukan penggantian kapasitor 100 nanofarad ya di sini ya. Ada kapasitor 100 nanofarad di sini sudah saya ganti 104 ya, ini sudah saya ganti 2 biji karena sebelumnya itu rusak atau nilainya kering ya. Ini SMD kecil banget, ganti pakai MKM seperti ini lebih awet. Dan sendernya 15 volt sudah saya ganti karena tadi setelah dicek sendernya bermasalah juga. Untuk IC regulator 7812 saya ganti karena tadi kondisinya kurang memungkinkan ya, agak drop tegangannya. Cukup itu ya. Dan di sini sender dioda yang silikon tadi saya lepas akhirnya. Jadi untuk overcurrent protection suhunya saya nonaktifkan saja, nggak usah pakai nanti daripada nanti rusak lagi. Kemungkinan ini dari jalurnya sendiri ya, jadi lebih baik saya cut saja, saya ambil diodanya biar nggak usah pakai dioda 4148 biar berjalan terus gitu ya. Jadi proteknya tetap aktif dari protek sensor arus. Untuk sensor panasnya saya lepas saja biar awet ya. Nanti kalau takutnya kambuh lagi, biasanya seperti itu ya, takutnya kambuh lagi masalahnya gitu teman-teman. Kita langsung tes ya. Ini sudah terpasang, untuk kontrol arus juga sudah terpasang. Kita tancapkan dulu untuk probe oscilloscope-nya di bagian drain MOSFET. Sekalian kita ngecek untuk tegangannya. Oke, di sini kita nyalakan. Bismillah. Oke ya, untuk gelombang PWM-nya sudah bagus ini, lihat. Oke ya. Channel 1 on, channel 2 menyusul off. Dan ini frekuensinya 100,7 kHz dengan duty cycle 55,8%. Sudah oke ya, nggak ada cacat frekuensi. Kita cek tegangan 24 voltnya, 27 maksudnya, sorry, tegangan suplai utama 27 volt aman. Ini negatif 12 volt untuk ke kontrol arus. Ada ini 12 volt plus. Plus. Sorry. Ini negatif 27 ya, aman. Ini negatif 12 volt. Ini positif 12 volt ada. Cek untuk kaki gate-nya, kita cek setiap kaki gate. Ini 5,2 di N channel paling bawah IRF Z24N, atau ini saya ganti pakai IRF 540. Atasnya itu P channel atau IRF 9Z24N. Di sini saya ganti pakai IRF 9540.
20 volt aman. Ini N channel lagi 0,3 volt, ini P channel lagi 20,6 volt aman. Pindah ke frekuensi coba ya, di sini setiap kaki gate kita cek. Oke, frekuensi 100 kHz ya, aman. Ini testernya agak goyang-goyang karena baterainya hampir habis. Ya, 100 kHz. Duty cycle-nya tadi 55%. 57 di sini ya. Karena 56. Oke, sudah aman lah ya. Oke, sekarang kita pindah dulu ke kaki gate-nya, kita cek untuk dead time-nya dulu seperti ini. Kita cek antara channel A dan channel B di rel tegangannya berbeda. Kita cek ini N channel di beda channel ya. Ini sebentar, saya temper diff-nya saya kecilkan dulu. Volt per diff maksudnya. Sama-sama N channel ini. Oke, ini N dan P channel. Saya turunkan dulu lah. Iya, biar kelihatan lor. Ini P channel dan N channel. Oke, sudah terdeteksi, sudah aman. DTM-nya sudah aman. Itu ya. Saling berimpitan. Channel 1 dan channel 2. Oke, cek lagi lah. Oke, berimpitan. Frekuensi tetap aman dan itu channel 1, channel 2 sudah oke, nggak ada masalah. Mantap lur, sudah mantap lah. Tinggal kirim kemana ini? Saya lupa kiriman dari mana. Karena di paketnya nggak ada alamatnya lur. Cuma dikasih alamat pengirim saja. Nama pengirim maksudnya, nggak dikasih alamat pengirimnya dari mana. Jadi saya kan nggak tahu dari mana itu ya. Oke, ini untuk output drivernya sudah aman. Dan tadi juga sudah dicek, sudah oke banget lah. Oke, mungkin cukup seperti dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengalaman bagi dulur-dulur yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rehan sebagai teknisi pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.